Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini. Kali ini ada di chapter 780 Starwood Mountain. Setelah mendengar pertanyaan Glenn dan Smith melihat keluar jendela menuju koridor yang menuju ke gerbang Canis. Dia mengeluarkan pipanya, mengisinya dengan tembakau dan daun mint, dan mendekatkannya ke hidung. Dia menghirup napas dalam-dalam saat suaranya berubah reflektif dan melayang. Hanya di rumah aku bisa menikmati indahnya rasanya tembakau yang dicampur dengan daun mint tanpa rasa khawatir. Glenn, tahukah kamu tentang mitos penciptaan? Tentu saja, ketika aku mengenyam pendidikan dasar di sekolah minggu, kami belajar membaca menggunakan The Revelation of Evernight. Di antaranya, kitab hikmah dan surat para suci menyebutnya mitos penciptaan. Glenn berusaha mengingat kembali melalui fragmen memori Glenn yang asli. Dia memperlambat temponya dan berkata, Sang pencipta terbangun dari kekacauan dan menghancurkan kegelapan, menciptakan sinar cahaya pertama. Dia kemudian menyatukan dirinya sepenuhnya ke dalam alam semesta dan membentuk seluruh keberadaan. Tubuhnya menjadi tanah dan bintang-bintang, salah satu matanya menjadi matahari, sementara yang lainnya menjadi bulan merah. Sebagian darahnya mengalir ke lautan dan sungai memberi nutrisi dan memelihara kehidupan. Glenn secara tidak sadar berhenti ketika dia mengatakan itu, sebagiannya karena ingatan yang relevan tidak jelas dan mitos penciptaan sangat mirip dengan mitos penciptaan Panggu di Tiongkok. Imajinasi orang-orang dari dunia berbeda memiliki kesamaan dengan mitos dan legenda mereka. Menyadari bahwa Glenn mengalami masalah, dan Smith tersenyum dan menambahkan, paru-parunya berubah menjadi elf, hatinya berubah menjadi raksasa, hatinya berubah menjadi pohon, otaknya berubah menjadi naga, ginjalnya berubah menjadi ular berbulu, rambutnya berubah menjadi burung pinik, telinganya berubah menjadi serigala iblis, mulut dan giginya berubah menjadi mutan, dan sisa cairan tubuhnya berubah menjadi monster laut yang intinya adalah naga. Perutnya kecil dan besar usus, dan bagian tubuhnya yang jahat berubah menjadi iblis, roh jahat, dan berbagai macam makhluk jahat yang tidak diketahui. Rohnya menjadi matahari bersinar abadi, penguasa badai, dan dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaannya melahirkan umat manusia. Itu adalah zaman pertama, zaman kekacauan. Glenn menyelesaikan kalimat terakhir untuk Dan, tapi dia menganggapnya lucu dan menggelikan. Sebagai seorang folkloris keyboard, untuk pertama kalinya ia bersentuhan dengan mitos pencipta yang disusun dengan sangat detail. Itu sangat rinci sehingga hampir setiap ras terkemuka berhubungan dengan bagian tubuh tertentu dari sang pencipta. Ini seperti lagu anak-anak dengan anak-anak duduk berjajar dan makan buah. Selain itu, hal itu tidak hanya disebutkan dalam kanon Dewi Semalang. Gereja penguasa badai dan dewa mesin dan uap juga memiliki deskripsi serupa. Tak satupun dari mereka meninggikan diri atau merendahkan dewa lain. Hal ini berarti bahwa mitos penciptaan itu nyata atau mengisyaratkan bahwa beberapa gereja telah mengalami masa pertikaian yang panjang hingga akhirnya berkompromi selama zaman kelima. Dengan mengingat hal ini, tiba-tiba kalian mempunyai pertanyaan lain. Ia bertanya sambil mengetukkan keningnya. Rasanya bermasalah. Mengapa matahari bersinar abadi? Penguasa badai dan dewa pengetahuan kebijaksanaan lahir langsung dari roh sang pencipta, sedangkan Dewi tidak. Dalam catatan prasejarah Revelation of Evernight, The Evernight baru terbangun di akhir epoch kedua. Bersama dengan penguasa badai, matahari tarik abadi, dan dewa-dewa lainnya, dia memberkati dan membantu umat manusia bertahan dari bencana alam. Itu juga dikenal sebagai zaman ketiga, zaman bencana alam. Pada saat itulah Dewa Pertiwi dan Dewa Perang juga muncul. Adapun Dewa Uap dan Mesin yang nama aslinya adalah Dewa Kemerdekaan, dia baru lahir dari zaman keempat. Dalam hal ini, kedudukan di antara para dewa tampak jelas dengan sendirinya. Mereka yang lebih kuno, lebih ortodoks, sangat jelas sekali. Hal ini juga meresahkan para penganut Dewi Semalang. Dan Smith memegang pipanya dengan tangannya yang lain dan bukan menjawab, dia kembali dengan sebuah pertanyaan. Ulangi gelar lengkap sang Dewi.